Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all audience, lecturers and fellow friends. I would like to say thank you for coming to my presentation. I'm glad to see you all. Allow me to introduce myself. My name is Muhammad Akbar. My student number is G1011911085. And I'm from Laboratory of Regional Planning, Tourism and Disaster Mitigation. In this occasion, allow me to show you my research entitled Spatial Impact of the Flood on Informal Settlement Area based on Flood Modeling in Mariso, Mamajang District, Makassar City, supervised by Miss Isfa Sastrawati STMT and Mr. Laode Muhammad Asman Mujahid STMT. For all the audience, please allow me to start my presentation by explaining my outline. Then I will use bahasa for the rest of my presentation. Pada kali ini, saya akan membahas terkait dengan latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya bencana banjir di wilayah Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Mariso dan Lumajang. Kemudian pada kecamatan tersebut tidak terdapat ketetapan dalam RT RW Kota Makassar tahun 2015 sampai dengan tahun 2034 bahwasanya kecamatan tersebut tidak ditetapkan sebagai rawan bencana banjir. Namun pada faktanya, lokasi tersebut telah terjadi banjir beberapa tahun kebelakangan ini. Kemudian peneliti tertarik dengan teknologi sistem informasi geografis yang berbasis dengan pemodelan banjir yang menggunakan aplikasi HECRAS, di mana aplikasi ini akan memodelkan banjir secara digital dan dapat memvisualisasikan banjir dalam bentuk video. Kemudian tujuan penelitian, di mana yang pertama adalah mengidentifikasi kondisi faktor bencana banjir secara spasial di Kecamatan Mariso dan Lumajang. Kemudian yang kedua adalah memodelkan simulasi banjir di Kecamatan Mariso dan Lumajang. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dampak spasial dari pemodelan banjir pada kawasan permukiman informal di Kecamatan Mariso dan Lumajang. Kemudian langsung kepada hasil pembahasan. Yang pertama adalah kondisi existing oleh penelitian, di mana pada slide ini akan dibahas terkait dengan sebaran area banjir secara aktual. Yang pertama adalah Labuang Baji dan Tampara Keke memiliki dampak banjir terendah. Kemudian Mandala, Marita Jaya Selatan, dan juga Bontolebang merupakan daerah banjir terdampak yang tinggi. Kemudian terdampak sangat tinggi berada pada Lumajang Luar. Perbedaan ketinggian genangan air serta lama waktu genangan dapat dipengaruhi oleh kondisi existing wilayah, seperti pada tingkat curah hujan, topografi wilayah, tutupan lahan, drainase, serta jalan. Di mana pada sebaran area banjir ini dijelaskan juga terkait dengan lama genangan, di mana lama genangan terdapat selama di bawah pada 12 jam dan tersebar pada kedalaman 200 cm, 130 cm, 100 cm, 10 sampai 30 cm, dan juga 31 sampai dengan 71 cm. Selanjutnya adalah kondisi elevasi atau DEM, di mana DEMNAS ini merupakan data dari Badan Informasi Geospasial dengan memiliki resolusi spasial 0,27 arcsekon atau setara dengan 8,1 meter per pixel dengan menggunakan datum vertikal EJM 2008. Elevasi terendah bernilai 0 meter pada wilayah laut, sedangkan elevasi tertinggi bernilai 23 meter dan teridentifikasi pada elevasi bangunan tertinggi pada Kecamatan Lumajang. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kondisi existing tutupan lahan, di mana tutupan lahan yang mendominasi pada Kecamatan Mariso dan Lumajang adalah tempat kegiatan atau area komersial dan juga permukiman. Selanjutnya adalah kondisi existing terkait dengan curah hujan kawasan, di mana pada wilayah Kecamatan Mariso dan Lumajang memiliki 3 stasiun, yaitu Potere, wilayah 4, dan juga stasiun Marombong, di mana curah hujan ini dapat ditentukan menggunakan analisis spasial, yaitu pemanggilan kawasan, yaitu metode polygotation,
di mana metode ini akan membagi wilayah cakupan stasiun curah hujan beserta dengan nilai curah hujan kawasan tersebut. Pada eh, pada curah hujan kawasan di Bariso terdapat ketinggian yang sedang, yaitu sampai dengan 1.300 mm per bulan. Kemudian wilayah Mamajang terdapat 300 sampai dengan 500 mm per bulan. Selanjutnya yaitu kondisi existing terkait dengan kawasan permukiman informal, di mana kawasan informal di Kecamatan Mariso dan Mamajang berdasarkan Dove dan King bahwa terdapat kawasan campuran, kemudian beberapa permukiman berada di tepi air, kemudian permukiman yang menyebar secara meluas, kemudian permukiman yang terbangun di area belakang kawasan komersial, dan juga permukiman yang terbangun di sepanjang pagar. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu analisis pemodelan banjir, di mana analisis pertama ini digunakan secara sistematis dan secara terstruktural, di mana yang pertama adalah dilakukan analisis modifikasi medan, yaitu memodifikasi lahan reklamasi, kemudian memodifikasi jalan, dan juga drainase, di mana hal ini bertujuan untuk memberikan eh, medan yang terbaru dari dam yang tidak diterbarukan. Kemudian analisis kedua adalah analisis aliran air dua dimensi, di mana membutuhkan data geometri dua dimensi, yaitu flow area dan juga batas poligon Thyssen. Selanjutnya adalah penambahan faktor banjir, yaitu pasang surut air laut, di mana hal ini akan dibuat garis pasang surut pada area pesisir wilayah penelitian. Selanjutnya adalah memasukkan data koefisien kekasaran Manning dan juga koefisien limpasan tanah, di mana nilai Manning ini dapat mempengaruhi kekasaran saluran dan juga kecepatan aliran. Semakin besar nilai koefisien kekasaran Manning, maka kecepatan aliran juga semakin kecil. Sedangkan koefisien limpasan, yaitu nilai persen impervious, dapat mempengaruhi besaran air hujan yang mengalir, di mana semakin besar nilai limpasan, maka semakin besar air hujan yang terlimpas. Jika nilai limpasan kecil, maka air terlimpas tidak terlalu banyak. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan data eh, curah hujan dan juga pesat air laut ke dalam analisis aliran tidak stabil atau unsteady flow analysis. Curah hujan dimasukkan ke dalam flow hidrograf, sedangkan pasang surut air laut dimasukkan di dalam stack hidrograf. Kemudian selanjutnya adalah memodelkan skenario banjir berdasarkan faktor variabel banjir, di mana skenario pertama adalah memasukkan semua faktor-faktor bencana banjir, yaitu curah hujan, tutupan lahan, dan juga pasang surut air laut. Yang kedua, skenario kedua adalah hanya memasukkan curah hujan dan tutupan lahan. Skenario 3 hanya memasukkan curah hujan dengan pasang surut air laut. Sedangkan skenario 4 hanya memasukkan skenario variabel curah hujan, di mana skenario ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh setiap faktor variabel banjir. Bahwasanya pada skenario 1 eh, dipilih sebagai skenario untuk analisis lebih lanjut karena memiliki eh, memiliki kondisi yang nyata dengan eh, kondisi yang sebenarnya atau fenomena alam yang sebenarnya, sehingga dengan adanya hal tersebut menjadikan modelan semakin nyata. Selanjutnya adalah eh, mensimulasikan laju tingkat kedalaman air berdasarkan waktu genangan, di mana pada slide sini terbagi atas dua, yaitu jam ke-12 dan juga jam ke-24. Di mana jam ke-12 merupakan jam puncak curah hujan dan pasang surut air laut, sedangkan jam ke-24 yaitu jam akhir curah hujan dan pasang surut air laut. Di sini memiliki perbedaan, yaitu pada jam ke-12 memiliki tingkat kedalaman air sangat tinggi di area pesisir, sedangkan di jam ke-24
tingkat kedalaman air menurun pada area pesisir. Kemudian stimulasi aliran sekitar pesisir dan juga kanal, yaitu mensimulasikan aliran air banjir pada jam ke-12, di mana pada area pesisir di jam ke-12 air cenderung masuk ke area penelitian, sedangkan di sekitar kanal aliran air terlihat mengalir ke dalam kanal, sehingga pada kesimpulannya adalah kanal mempengaruhi aliran air masuk ke dalam saluran air, sehingga air yang tertampung di sekitaran kanal dapat mengalir ke luar atau ke laut. Sedangkan pada jam ke-12 aliran air cenderung lebih melambat. Selanjutnya adalah memodelkan validasi model banjir, yaitu dengan menggunakan metode confusion matrix, di mana hasil dari uji validitas ini menghasilkan jumlah presentasi sebesar 59%, di mana pada penelitian dalam Tarepe pada tahun 2019 bahwasanya tingkatan presentasi uji validitas di tingkat 70% memiliki kapabilitas akurasi yang cukup kuat, sehingga dari pernyataan tersebut hasil dari pemodel banjir ini dapat dikatakan sedikit mendekati akurasi yang cukup kuat karena memiliki nilai akurasi sebesar 59%. Selanjutnya pertanyaan penelitian ketiga, yaitu dampak spasial banjir pada kawasan permukiman yang formal, di mana ringkasan dampak spasial banjir ini yaitu yang pertama adalah 71 area permukiman informal yang terdapat pada wilayah penelitian, kemudian 60 area permukiman informal terdapat banjir pada 19 kelurahan di Kecamatan Mariso dan Lumajang. Yang ketiga adalah Kelurahan Mariso dengan luas dampak banjir sebesar 0,4 hektar pada tinggi kedalaman banjir sebesar 30 sampai dengan 70 cm. Kemudian Kelurahan Parang dengan luas dampak banjir sebesar 0,88 hektar pada ketinggian banjir sebesar 10 sampai dengan 30 cm. Yang terakhir adalah kawasan permukiman yang formal yang terdampak banjir dengan tingkat kedalaman banjir dengan tinggi 200 cm dan 300 cm, tidak memiliki cakupan dampak yang luas, namun memiliki kedalaman banjir yang tinggi, yaitu berada pada area-area kanal atau sekitar. Kemudian terkait dengan ilustrasi dampak banjir di kawasan permukiman informal, bahwasanya eh, di sini diilustrasikan area yang terbangun di sepanjang pagar memiliki dampak banjir setinggi 200 cm. Kemudian pada bagian permukiman yang terbangun di belakang kawasan komersial eh, terdampak banjir yaitu setinggi dengan 150 cm. Selanjutnya eh, ilustrasi dampak banjir permukiman yang terbangun di kawasan yaitu setinggi 150 cm. Dan yang terakhir adalah permukiman yang terbangun di tepi badan air dengan tinggi banjir setinggi dengan 150 cm. Kemudian kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama adalah wilayah penelitian ini memiliki lokasi banjir yang cukup signifikan dengan distribusi banjir di berbagai kelurahan. Kemudian wilayah ini juga memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian tertentu, serta beragam jenis tutupan lahan yang dapat mempengaruhi lapisan air. Kemudian juga curah hujan yang cukup tinggi berpotensi untuk memperburuk situasi banjir. Kemudian yang terakhir pada penelitian satu, yaitu kawasan permukiman informal yang tersebar di wilayah penelitian juga menambah kompleksitas masalah banjir, terutama karena karakteristik bangunan permukiman tersebut. Selanjutnya penelitian kedua memiliki 3 poin, yaitu yang pertama adalah terdapat pengaruh keterkaitan antar nilai tutupan lahan dan pasang surut terhadap banjir. Dan banjir juga ini memiliki pola tingkat kedalaman air yang berbeda-beda dalam berbagai skenario waktu. Selanjutnya adalah stimulasi aliran air banjir juga menunjukkan perbedaan kecepatan aliran pada berbagai jam tertentu. Kemudian yang ketiga adalah penelitian tersebut juga berhasil memberikan hasil validasi yang menggambarkan kecocokan model banjir pada banjir yang aktual. Selanjutnya adalah penelitian ketiga, di mana diperoleh 60 area banjir dari 71 area kawasan permukiman formal dengan berbagai klasifikasi kedalaman banjir, yaitu 10 sampai dengan 30 cm dan juga 31 sampai dengan 70 cm
dan sampai dengan 300 cm. Kedalaman tersebut tersebar di kawasan permukiman formal dan dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan wilayah. Itulah hasil dari penelitian saya. Mohon dan lebihnya mohon maafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep on fighting till the end. We are the champion.